ada orang lain. Senajan kamu tidak berbuat baik. Makanya sering kok kata-kata saya apa? Kalaulah kamu tidak bisa berbuat baik, paling minim jangan pernah menyakiti. Pak, maksud saya ini, lek terang ora iso ngapi, sing penting wae aja gawe kapitunane liyan titik. Lek kowe mampu nahi mungkar nilaimu loro, lek kowe mampu amar makruf nilaimu siji. Sampai Gusti Allah itu mengutamakan nahi munkarnya. Ya ora kok terus menghilangkan amar makruf, berbuat baik. Enggak. Ibaratnya prioritasnya seperti itu tadi. Oke, bisa ya? Pahami ya? Oke. Kok orang yang singte kok apa betul blenger? Saya malah Ya. tadi disampaikan kan hanya yang mendolimi. Terus bagaimana kalau yang jadi sikap kita bagian yang terdolimi? Itu maksudnya bagaimana diri kita menyikapi kalau kita didolimi orang lain, rasanya gitu aja. Apa yang ngenteni besok Tuhan yang akhirat ae kasih mawon gitu. Semua ada bagaimana kita bersikap. Ya. Ini. Jangan sampai karena kezaliman orang lain melahirkan sikapmu untuk berbuat zalim. Prinsip kinerja hati menurut buku moral Rasulullah seperti itu. Apa? Ahsin ila man asa'a ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Itulah baru ihsan. Dan tidak sama sekali disebut ihsan tatkala kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Bukan ihsan. Tapi yang disebut ihsan adalah tatkala kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi bagaimana urusan sikap awake dhewe? Biarkan mengalir, terima Tuhan yang akan menentukan. Lek iso yo elikno, lek ora iso kowe menemu. Urusane karo Gusti Allah, biar Tuhan yang menghakimi. Dan jangan sampai perbuatan dolimnya justru melahirkan sikapmu untuk berbuat dolim. Ini hukum moral yang harus kita lakukan. Ada ayat dalam surat Asy-Syura. Berapa Pak Maksud dulu Pak Maksud? 43 Pak Maksud ya? Ya Pak. Ya. Sebetulnya kamu itu boleh berbuat zalim seukuran dengan berbuat zalimmu yang dititikan kepadamu. Sebenarnya boleh. Tapi akan lebih utama jika kamu memaafkan. Lah kamu pengen yang sekedar kena atau yang utama? Kalau mengacu sekedar kena, kira-kira pertarungan itu akan semakin marak atau tidak di bumi? Semakin marak. Maka ada ayat yang ketiga, sepertiga yang terakhir. Dan jika kamu memaafkan, itulah jalan yang lebih baik bagimu di hadapan Tuhan. Lek Pak Pram kira-kira tipologi yang sekedar kena apa yang utama? Utama. Utama Pak. Lek Suroso malah pengen dianiaya karena kesabaran. Ibu napa-napa. Walik piye bener.
Oke ya Pak ini ya. Ahsin ila man asa'a ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya itu sih. Awak itu caranya ngono diiles-iles. Itu logika nafsu atau logika spiritual? Nafsu. Lek kon gaya alasan benar nafsu kok wakai ini harga diri. Ini harus saya membela ini keluarga saya. Yes. Akhirnya turun-turun dendam itu diturunkan atau tidak? Terus. Setuju dong benar. Ora setuju kita hadis mate. Saya ditulis ning kitab gua sih dikene ning pinggir-pinggir jalan gitu. Mana nih, Pak? Tulis nek training lho. Sekali lagi, ini tadi ilustrasi yang ada dalam hadis tadi loh Pak ini. Uang sergap ibadah enggak ini tadi? Sergap ya. Ada zakat, ada puasa, ada haji, ada siam, ada sholat dan seterusnya. Tapi dia bangkrut, muflis. Dia itu orang bangkrut. Kita ibu ternyata akhirnya tidak punya. Bahasanya Pak Marianto tadi loh, jangan sampai kau bakar taman surga. Ini umat Islam harus dipahamkan betul tentang jangan membakar taman surga yang telah kau bangun. Prinsipnya apa? Nahi munkar dulu sebelum terjadinya amar ma'ruf. Kuncinya berarti apa Jam? Pengendalian. Menjelekmu sholat salat, menjelekmu puasa poso. Sing penting dahulukan apa? Pengendalian diri. Iki lek disampaikan ning khalayak ramai no akeh tersinggung ora ya. Kecuali Pak Pram, kalau Pak Pram tidak pernah tersinggung. Tuhan Suroso gak punya tersinggung karena sudah ada yang disinggung. Perkara Poroso itu bisa gue. Padahal jenenge kok Suroso, api-api Eroso. Belum. Lihat ini. Iki lek wong kakean dolim. Wong lek kakean nyiksa makhluk lain, orang lain. Kon apa ini? Bentuk ya, kon muka ini loro wedi ora wedi. Mergane dhewe wedi mati. Cile. Pada saat seperti ini gak rekola nek boyone wakeh diceritane nek boyone akeh. Medine. Karena apa? Dia sudah banyak masalah dengan dirinya sendiri. Sebetulnya yang menjadikan kita takut itu apa toh? Menabung masalah dalam dirinya yang memungkiri hati orang, hati dirinya sendiri. Wongnya kakek masalah, berarti kakek memungkiri hati nurani. Lalu marani memungkiri hati nurani, mesti wedi atau tidak wedi? Mesti wedi. Sak
sak warok-warokane wong, sak bedadok-bedadoke wong, sudah mengalami pelanggaran dengan dirinya sendiri, pasti takut atau tidak takut? Pasti takut. Wong klemak keluar mulut kaya Suroso. Nek dhewe ora tau memungkiri hati nuraninya, lek kadung wani berani. Apa? Nah, sebetulnya apa yang menjadikan kita takut itu? Tumpuan pengingkaran kepada hati nurani. Apa yang disebut berani sebetulnya? Lonone gede, terdoyo tidak. Pada saat Anda jujur dengan nurani, berani mempertanggungjawabkan secara nurani. Orangnya mati pada akhirnya. Ya atau tidak? Ya. Jenis lagi mlebu ning jero jujur kenceng wani ae jajal Pak Pram kakek kurang kakek tika mengingkari hati nurani aslinya jireh rumus itu dari sana. Nah karena itu apa? Jiwa tenang, perhatikan jiwa tenang itu kalau apa? Tak pernah bermasalah. Ya, telah mau sing bingungan, sing ora tenang, mesti menanggung masalah. Aslinya orang di duit mau berbagai masalah. Kakek masalah orang di duit. Kok dari orang di duit iso dapet kok. Biasa kok ngayani bojone ora dapet deh. Aslinya berarti karena uang atau karena bermasalah? Karena bermasalah, bukan karena ranti duit. Dulu jiwa-jiwa itu orang akan berkorok. Dan dulu kayak Pak Pram, orang jadi cerita karena orang tahu dia masalah, kata kayak ngomong. Wes orang tahu dia duit kakek masalah. Nomor 2, tak ada rasa takut. Jadi dia dari tangan. Eneng boyo yang biat di tangan boyo yang biat. Omong aku mati saiki yang biat. Karena apa? Tenang. Tidak ada tolakan dari bawah dalam, tidak ada perang batin di dalam. Katakan atau tidak kata? Katakan, los. Kuncinya apa? Tidak pernah bermasalah dengan dirinya sendiri. Jiwanya tenang. Tidak ada rasa takut. Nendi nyaman dalam kehidupan. Wong iki lek wis nyaman nendi dalam kehidupan ini, insyaallah swarga. Lah nyapa kok ngono? Lah ora ada masalah. Iya tak? Salah to kaya ngopo, benduna kaya ngopo, lek ngomong kaya ngopo. Nek asline iki kabeh perkara karo bojomu perkara karo anakmu percaya karo tanggamu perkara. Aslinya atine resah-resah itu tidak nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Saiki era nyaman. Terus menit-menit berikutnya, detik-detik berikutnya, jam berikutnya, tahun berikutnya, nyaman atau tidak nyaman? Enggak. Terlalu mati, nyaman enggak? Ya. Jadi ini ngerasa saiki iki wis asline iki munggah swarga poro, wis ketok. Lek akeh perkara ra mungkin munggah swarga. Sampai sering saya katakan apa? Mau sejenak jalan berdino karena atina dunia hasanah wabil akhirati hasanah. Nek wis ora tau hasanah, dongamu iki malah kepelek ning Gusti Allah. Apa lek wis muni bahasa Arab kuwi Gusti Allah terus yo hasanah kuwi kok. Nek kowe ora tau donga kaya ngono rita. Nek karena perbuatanmu baik. Ya fit dunya hasanah, akhirah ya hasanah. Jadi Gusti Allah yo coba doli ngendi donga sing bahasa Arab. Dono
sembrono dengan kelakuan yang baik. Lek dari kelakuan sing baik, fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kaya Pak Marianto, wis ora sak dukun-dukunan, ora sak ngengge dina-dinonan. Ora sak ngengge madhep kene madhep kono lan sak piturute. Asalkan dalam hidupnya penuh kebaikan, yang dia petik pasti kebaikan atau tidak? Pasti. Bisnis berani rasa ngege, penglaris rasa ngernorno, rasa ngege dukun rasa ngege. Asalkan kamu baik, berbuat baik, yang datang pasti baik. Gunakan rumus apa? Sebesar biji zarah pun kalau kebaikan pasti kamu menuai kebaikan. Kalau kamu berbuat zalim yang kamu tuai walaupun sebiji sebesar biji sawi pun kamu juga akan mendapatkan kezaliman. Titik. Rumus agama sederhana. Famay yakmal miskola darrotin khairan yara wa may yakmal miskola darrotin syarran yara. Wis arep bukan omongan. Kalau masamu duwoki mantra. Kalau wis ngono Gusti Allah sureng mbok lem-lem. Alah. Bisa dipahami sampai ini? Nyaman dalam kehidupan. Cirinya apa? Damai saat ini, kini di sini, swarga. Mulai. Resah, gelisah, kini di sini saat ini, merokok. Orang utek aku, sak utek yang malih aku. Mual terus kene paling kuat liret kabeh. Omahe arep kabel pisan. Oke, terusnya. Ini hati-hati. Betul hati-hati. Wah ini kehidupannya awak ini asli itu sementara muhabbet. Sementara paling banter yang tahu kas awak ini bariki lepas dari itu. Bajumu sementara, pangkatmu sementara, jabatanmu saiki paling 6 tahun kas, 10 tahun kas pensiun ya Pak ini ya. Tuhan tak wis karuan jagani orang. Artinya apa? Tidak pernah ada yang abadi, dan satu yang abadi hanya satu, kehidupan setelah mati. Itulah yang abadi. Pada waktumu hanya sementara terus dulu toh. Sedih tapi menentukan jangka hidup jangka panjang. Nasibmu di kehidupan jangka panjang tergantung pada kehidupan yang sangat ringkas sederhana. Makanya jauh mundur sama kajian bahaya malah. Loro yang malah mundur. Tambari. Nek sampun nggo training ora apa-apa. Mati aku. Oke, sementara untuk yang abadi, Ayat pertama, manfaatkan waktu singkatmu. Sedina iku 24 jam, wong rasa-rasan 2 jam, wong ning warung 3 jam, motong 5 jam, wong turu 6 jam, 11 jam. Wis, wong mangan 70 menit,
Iwang nang kowe. Suwilek mungile kok suwilek mangan. Iki bar tahlilan, mangane karo tahlilane sithik. Ini dia teko gini. Kare teko. Tahu kuat omong. Ngono ya sik golek jalukan kopi. Kene wong wae kok. Coba tawari lho, Pak. Kaya ulo. Jadi manfaatkan waktu singkatmu. 24 jam ringkes, aja buang-buang waktu yang tidak bermanfaat. Manfaatkanlah untuk kebaikan. Oke? Omong-omongan ya omongan sing mutu, aja kerumuk debat ora ning apa-apane. Aja korek ngomongne liyan. Nomor 2, jangan pernah lepas dari misi samu akhirat. Berarti kan nomor 2 ini Pak Marianto ya. Sangu akhirat. Kata kuncinya sangu akhirat. Aja lek numpuk wetenge. Saiki sing dipangan sing kurang wis mikir sesuk. Dandon. Tandon ketek. Laporan gini wai. Broto. Broto kan gimana? Boleh Iya. Ya ya. Oh sorry ya neng. Ketek semua rasa. Jadi jangan pernah lepas dari misi sangu akhirat. Lek perlu nek bathukmu tulisono sangu akhirat, sangu akhirat. Kenapa? Selalu ingat dan selalu tertuju kepada apa yang disebut sangu akhirat. Sangu akhirat tadi apa? Kebaikan yang bisa dirasakan oleh makhluk lain. Sego iki makhluk atau tidak makhluk? Makhluk. Upakaranen segomu itu kebaktianmu kepada sesama makhluk. Ajalekmu gemagak, gemuake kaya Sugi Pari. Yang bojomu sing apik, kowe tinggal bojomu ya ingah-ingih. Mosok. Nyatane kowe barang sik jaluk duit bojomu. Iya. Terusnya, seriuslah dalam hidup untuk sowanmu yang bermakna. Besok mesti sowan, besok mesti sowan. Aja ngendone saiki kowe besok kuat, lenganmu sik atos. Suatu ketika kowe ya dengkeken. Suatu ketika kowe ya buyuten. Suatu ketika kowe ya cadok mripatmu. Suatu ketika kowe ya lek Allah. mungkin nek grinder sambat ini ngomong. Saatnya nanti sehatmu pasti saatnya umurmu hanya tinggal 2 minggu, tinggal 1 minggu, tinggal 1 menit. Saatnya umurmu pun harus berpisah dengan kehidupan. Apa akhirnya? Sowan bermakna atau sowan dengan tanpa makna. Sowan kira-kira tuh wa ilaihi rojiun, apa asang neng pelapis Barang. Tak urungin kan jadi tapse. lihat ini.
lek iki yakin lek maca Maliki Yaumiddin tenanan ngrasuk ning jero kalbu. Lek muni Maliki Yaumiddin ya tenang-tenang ngrasuk ning jero kalbu. Pasti kau yakin hidup itu sesaat, sementara akhirat itu abadi. Lek iki tenang-tenang lek musola di qalbin hadirin, dengan kesadaran, dengan penyadaran hati bahwa pasti kamu diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan dalam Maliki Yaumiddin. Akhirnya apa? Kalau kau yakin hidup itu sesaat, sementara akhirat itu abadi, yakin pasti engkau akan selalu berbuat. Jadi delok iki wong iki mangkelane Maliki Yaumiddin nang ora. Delok nek kelakuane ya aku ora. Iman ora lihat di situ. Nek awake dhewe kok iso ngarani kok kaduan ya aja mengkunis. Pak Bram ini ketoke kaya ngono, tapi malah yang diterima tuh Tuhan. Amin. 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 Misalnya rumah nanti jadi kalau sebetulnya kita jujur dalam hati kita, awake dhewe yakin tenang enggak dengan Maliki Yaumiddin. Deloken dhewe awakmu aku ajane berbuat baik wae ora. Lah awake dhewe ora tau berbuat baik. Aslinya asli, kowe iki ora mengimani tenan tentang hari akhir. Apa ora muni walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Lah gede. Lah dunia ayat karo apa dipuasen-pasen aku ya iso. Tapi konsekuensinya dari ayat kuwi lek diyakini tenan mesti melahirkan kebaikan atau tidak? Pasti. Bahwa wal akhiratu khairul laka khairul laka minal ula. Iya. Konsekuensinya ini yakin betul mesti dalam kalian kehidupannya selalu berbuat baik. Mantap Pak. Alon-alon proses soyo-soyo. Aku kakean kata soyo-soyo dengan aku iki. Lah mati. Lah soyo-soyo ini berlindung untuk tidak berproses untuk piye? Muni proses untuk berlindung untuk tidak berproses. Aku wis apa teori-teori. Kan bisa pun soyo-soyo. Tekane tenang kapan? Dan soyo-soyo tiba-tiba malah bikin berlindung untuk tidak berproses. Malah perut malah harap metu bisa. Apa? Gara-gara cekikan. Ini Pak Eni, ojo kaya Supram. Lek Supram berbuat baik kanggo kelompoke golongane, lek ra wong Islam dhek ra gelem muweni. Tidak, berbuat baik itu untuk sesama hidup. Ojo dibatasi karo wilayah teritorial turun ora turun, Islam ora Islam. Pokoknya siapapun apapun beri kebaikan titik. Ora usah zakat iki kok batasi kanggo wong Islam. Zakat yo kanggo untuk umat seluruh manusia. Tidak pernah ada pembatasan assalamualaikum untuk kriteria tertentu. Kataku merujuk kepada seluruh makhluk, termasuk setan pun diberi syarat oleh Rasul.
Nih, kedamaian pasti melahirkan kebaikan kepada apapun dan siapapun. Iki lek sing wedok kuwi ora damai. Penuh dimusuhi wong kakean utang. Kakean bingung mikir utang, kira-kira iso ndak anu iso lewek nang yang ora. Rasa sakit apa? Lek sing wong wedok kuwi bingungan kaya sumpah, kira-kira iso ora berbuat baik. Bingung malah isine kok kudu akusa. Terus setiap kebaikan pasti melahirkan kedamaian. Pak Hedi memulai dari kebaikan. Saka kebaikan melahirkan kedamaian yang disebut Pak Hedi. Saka damai ini loh melahirkan kebaikan lagi. Kebaikan baliknya kedamaian terus semakin meningkat. Akhirnya apa? Justru dia berani mengalahkan dirinya sendiri karena rasa damainya untuk berbuat baik bagi orang lain. Sehingga SMS senang melihat orang lain senang. Belum ceblok rebutan bocah ya wis ben. Tugale oke. Omahmu bikin cicilan bocah-bocah ya ben. Yang penting kowe ayo. Nih, jadi itu ada hubungan timbal balik. Terusnya hati-hati lo ya. Ini penting sekali. Balik nih. Sementara untuk yang abadi. Lah depan neng mindset apa? Saiki iki lho abadi untuk besok buheneng buhura. Saiki lho abadi perkara akhirat buhono besok eneng ora awake dhewe ngeruh. Kan ngono. Ini pikirannya PKI ini. Kenapa PKI ini tidak pernah menghargai, tidak pernah mengakui hari akhir. Hidup itu yang real sekarang ini, tidak ada ritual yang ada. Kenapa? Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Pikiran orang. Sementara untuk yang abadi, sebentar untuk menentukan nasib jangka panjang, nasib jangka waktu tak terhingga, tak berhingga. Sediluk do awake dhewe. Tapi nasib awake dhewe sama sediluk ini tak terhingga, tak berhingga. Batasannya yang ora gak enak. Demi masa, demi waktu. Waktumu teramat singkat untuk masa abadi. Waktumu teramat singkat untuk masa abadi. Dan menurut ini main-main Pak. Ruka rokokan nanti tadi. Mudang-madang. Lagu yang ini suka karena ya Rata ngundang. Ayo lihat ini, perhatikan ini terjemahan bebas. Terjemahan bebas ya Pak Marianto sama Pak Haji. Jadi nek Quran ya untuk bito kan iki. Wal asri, demi waktu persan. Kalau Mbah Bani dulu ngain sotrok ngasor itu artinya persan. Artinya apa? Persan itu ya sesuatu yang inti tapi betul-betul pokok. Diperes. Kesudah 3 tahun tapi jangkanya menentukan nasib yang tak terhingga, tak berhingga. Wal asri.
Gusti Allah sampai sumpah, hati-hati tenan, ketemu sikat. Iki kok pesantren lho wetemu iki. Padha karo ngono. Piye? Innal insana lafi khusrin. Demi waktu persan yang sangat singkat. Dua, sungguh manusia banyak merugi karena melenakan waktu yang teramat singkat ini. Dan tidak dipahami Pak ini. Innal insana lafi khusrin. Nyapa Pak khusrin? Karena dia melenakan waktu yang teramat singkat ini. Kok sedih kok? Karena itulah dia merugi. Rugi tenan besok. Besok setelah kono ingah ini. Maka demi waktu yang singkat, Gusti Allah ngilang-ngiling. Makanya direkomendasikan lek wayah ngasar maca surat wal asri. Lek wayah bar ngaji kok maca surat wal asri. Kowe iki ben dherekne wektumu teramat singkat, umurmu teramat pendek. Illal ladzina amanu. Sing ora rugi pertama kecuali mereka yang benar-benar percaya pada hari pertanggungjawaban amal maliki yaumiddin yang pasti akan dialami. Ini yang gak rugi. Karena mengimani maliki yaumiddin produktif gak hidupnya. Produktif. Selalu tergerak untuk sangu akhirat atau tidak? Sangu akhirat. Sangu akhirat tadi apa? Kebaikan. Orang yang tidak rugi, yang tidak khusrin, yang pertama adalah amanun. Dalam pengertian mereka yang tidak melenakan waktu yang teramat singkat ini. Apa? Mereka selalu beriman bahwa suatu ketika dia harus mempertanggungjawabkan semua amal yang pasti akan dialami. Oke. Wa amilus sholihat. Nomor 2 yang tidak merugi wa amilus sholihat. Lihat itu B. Mereka yang selalu menabung kebajikan. Mereka yang selalu menabung kebajikan. Linele apa? Kelompok kebajikan. Setiap hari nyelengi kebajikan. Ojo lek nyelatu wong ning sawah. Jadi nomor 2 mereka selalu menabung kebajikan. Iki ora rugi dalam hidupnya. Nomor 3 watawasau bil haq watawasau bis sabr. Coba lihat terjemahannya. Ini tafsir bebas, jadi absah-absah saja ya. Mereka yang selalu mengingatkan watawasau bil haq. Mereka yang selalu berdiskusi, mereka yang selalu sama sinamadan dalam satu masalah kebajikan dan 2 masalah kesabaran. 2 inti kita selalu berdiskusi, sinamadan, saling mengontrol, saling mengingatkan. Lalu masalah kebaikan, nomor 2 adalah masalah kesabaran. Ini tidak akan pernah rugi. Maka Bang Asri itu penting atau tidak penting? Mengandung pesan moral yang dahsyat bahwa waktu singkat, maliki yaumiddin pasti terjadi. Ingat, kamu harus amanu bahwa suatu ketika pasti sowan, sehingga sadar diri selalu berbagai. Nomor 2, amilus sholihat, bekalmu pulang adalah kebaikan. Bekalmu pulang kebaikan.
manamilus sholihat yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dan yang ketiga, saling mengontrol, saling mengingatkan, hidup maksimalkan dengan berbekal dalam masalah kebaikan, dalam masalah kesabaran. Yang tua jangan tersinggung kalau diingatkan yang muda selalulah minta bimbingan kepada yang tua. Ini hidup harmonis dalam watawa sobil hak, watawa sobis sobil. Aku kalam, bila terbiak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.